Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada, kita terus bangkit, bergerak dan berdampak dengan kemurahan dan kuasa Tuhan. Hari ini mari kita akan merenungkan kembali Renungan 79 dengan tema nyanyian baru. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian catatan dari ada sekitar 13 ayat ya yang tercantum di dalam Mazmur 96 ini, tapi kita melihat bagaimana 3 ayat saja di awal itu menampakkan satu pujian, satu sukacita. Mazmur ini adalah mazmur yang ditulis ketika tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Kisah itu dapat Bapak Ibu Saudara lihat di 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 25. Jadi Daud sangat bersukacita karena hadirat Tuhan itu dipulihkan di tengah-tengah umat. Ya, dunia saat itu waktu saat-saat kehidupan Daud masih penuh dengan penyembahan berhala, banyak hal-hal yang tidak benar, penuh dengan kekacauan. Tapi Daud memanggil seluruh bumi ya untuk menyembah Tuhan. Jadi ada satu gambaran di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Ada satu yang Tuhan kehendaki, sebuah pujian, sebuah lagu dari umatnya. Di setengah dunia yang hidup dengan banyak hal-hal yang lama, yang tidak berkenan, Tuhan ingin umat-umatnya itu menyuarakan sesuatu yang baru. Bukan karena situasinya sudah berubah, tetapi karena hatinya diperbaharui oleh kasih dan karya Tuhan. Jadi mari kita lihat beberapa hal yang penting dari Mazmur 96 ini. Yang pertama, nyanyian baru itu adalah sebuah respon. Ya, respon apa? Atas kasih kemurahan Tuhan, atas karya Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat yang pertama dari Mazmur 96 ini berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jadi artinya nyanyian baru itu bukan sekedar lagu baru ya. Bapak Ibu, sekarang ini banyak lagu-lagu baru, kita mungkin mendengar di YouTube, di media-media sosial, lagu baru itu diciptakan sangat banyak. Yang dimaksud nyanyikanlah lagu baru itu bukan hanya sekedar lagu baru. Boleh kita menyanyikan lagu-lagu baru. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah reaksi rohani kita terhadap pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Jadi nyanyian yang baru itu lahirnya mungkin kita menyanyikan lagu lama, tetapi kita menyanyikan dengan hati yang diperbaharui setiap pagi. Hati yang diperbaharui setiap hari. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang selalu baru buat kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan adalah kasih yang rahmatnya itu baru setiap pagi. Itu sebabnya kita pun juga harus punya hati yang diperbaharui oleh kasih Tuhan. Ratapan 3 ayat 22. Saya akan bacakan sampai ayat 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kalau pagi kita bangun dan bersyukur, wah Tuhan ini hari yang baru, rahmat-Mu baru buat saya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Jadi meskipun situasinya mungkin kacau, situasinya mungkin tidak baik, tapi karena kita ingat kemurahan Tuhan, hati kita diperbaharui sehingga kita bisa menyanyi sebuah nyanyian yang baru. Sekali lagi mungkin lagunya lama, mungkin kita nyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu sebuah lagu yang lama sekali. Tapi kalau kita menyanyikannya karena kita menyadari Tuhan,
aku ada di hari ini. Mungkin hari ini pekerjaan kita kurang lancar, usaha kita mungkin menjadi sesuatu yang kita masih gumulkan. Tapi kita tetap bersyukur karena menemukan sukacita, diberikan kekuatan. Masalah itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Itulah lagu nyanyian yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, nyanyian baru adalah sebuah respon lagu yang kita nyanyikan karena kita mengingat kebaikan Tuhan, bukan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, jadi mari kita punya hati yang selalu bersyukur ya dalam segala keadaan. Mungkin kita hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi, jangan berhenti menyanyi. Ya, mari melatih pujian. Ya, nyanyikan pujian setiap hari dengan hati yang baru. Itu akan menjadi nyanyian yang baru dalam hidup kita. Yang kedua, nyanyian baru itu membawa kabar keselamatan. Seperti kita kembali ke Mazmur 96. Begini ayat 2 berkata, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi kita menyanyi itu, kalau kita menyanyi sebenarnya pujian itu tidak hanya berhenti begitu saja mungkin bagi hati kita, tapi bisa menjadi sebuah kesaksian, bisa menjadi sebuah kabar baik, bisa menjadi kabar keselamatan dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dari hari ke hari. Kita menyanyi itu kapan saja. Apakah kita menyanyinya kalau ya udah nanti kalau di gereja hari Minggu ada yang mimpin pujian, kita ikut menyanyi. Itu berarti nyanyinya mengabarkannya keselamatan hari Minggu saja gitu. Tetapi kalau kita melatih diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawa kabar baik tentang Dia kepada orang-orang lain, ya itu menjadi sebuah pujian yang kita latih dari hari ke hari. Jadi mari Bapak Ibu latih diri kita. Mungkin kita sedang bekerja, sejauh itu tidak mengganggu yang lain ya. Nyanyi dengan pujian dari mulut kita, mungkin di rumah, waktu kita melakukan aktivitas, sejauh itu tidak mengganggu aktivitas yang lain, orang yang lain. Latih diri kita untuk menyanyi, itu bisa menjadi sebuah kabar keselamatan. Kita bisa memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Mungkin kita tidak menyanyi di depan orang, ya, tetapi ketika kita menyanyi dari hari ke hari, kita terus ingat kebaikan Tuhan. Jadi waktu ada mungkin orang yang berkeluh kesah, kita karena ingat kebaikan Tuhan, karena kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita justru punya hati yang siap untuk memberitahu orang lain. Jangan kecewa, jangan putus asa ya. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Melalui pujian yang kita latih dalam hidup kita, maka di dalam hati kita ada hati yang siap untuk mengabarkan keselamatan, pengharapan, kekasih di dalam Tuhan. Saya bacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi ada kata-kata yang bisa keluar. Misalnya mungkin kita sedang bertemu dengan orang-orang yang mungkin putus asa, ya karena mereka merasa wah ini semua pokoknya sekarang saya berada di titik terendah kehidupanku. Lalu kita ingat ya, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Nah, jadi kita bisa ingat, ayo jangan menyerah. Ada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan baru sehingga kita bisa bangkit kembali. Jadi sebenarnya pujian, kata-kata pujian, kalau semakin sering kita menyanyikannya, kata-kata itu hidup di dalam kita, itu jadi nyanyian baru yang bisa menceritakan keselamatan, kabar keselamatan tentang Tuhan, dari Tuhan. Jadi nyanyian kita ya bisa jadi kesaksian di rumah, di tempat kerja, menjadi suara kasih di banyak orang ya. Yang terakhir, nyanyian baru ini bisa menyatakan kemuliaan ya di antara segala bangsa. Mazmur 96 ayat yang ketiga. Mazmur 96 ayat yang ketiga. Saya bacakan kembali. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi apa yang kita
taruh dalam hidup kita. Kalau kita melatih penyembahan kita, tadi ayat firman Allah sebelumnya berkata, dari hari ke hari, setiap hari kita menyembah Tuhan, setiap hari kita memuji Tuhan, hati kita itu akan diperbaharui. Sehingga sebenarnya dampaknya bukan hanya bagi kita, tapi kita bisa bercerita kepada orang lain, sehingga dampak itu menjadi satu kekuatan bagi orang lain. Ketika kita suka memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian juga melimpah kepada orang-orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengenal kemuliaan Tuhan. Orang lain bisa juga mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebenarnya apa yang kita lakukan, ya itu akan berdampak luas. Karena dapat menceritakan kebaikan Tuhan kepada segala bangsa. Ya mungkin kita tidak menjadi orang yang berdampak kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi itu bisa berarti orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas-komunitas di sekitar kita. Mazmur 22 ayat 28 berkata begini, Mazmur 22 ayat yang ke-28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Mungkin karena kita belajar terus menyembah Tuhan, kita bertemu dengan orang, lalu mungkin orang tanya, kamu kok tetap bersuka cita ya? Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita cerita kepada satu orang, lalu orang itu diberkati. Kemudian orang ini mungkin ketemu lagi dengan orang yang lain. Lalu dia juga menceritakan, wah aku ketemu dengan Bapak A, Bapak B, dia bersuka cita, aku juga bersuka cita. Bapak Ibu melihat bagaimana hidup kita karena menyembah Tuhan berdampak pada satu orang, orang ini bisa berdampak kepada yang lain. Jadi nyanyian baru itu bisa menyatakan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang, bisa membangkitkan, bisa memberikan sukacita kepada banyak orang. Jadi mari kita kembali bangkitkan sukacita. Bukan hanya kita suka nyanyi Bapak Ibu ya, tetapi kalau kita membangkitkan sukacita menyembah Tuhan, maka hati kita akan jadi baru. Hati kita menyanyikan lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, tapi dengan hati yang baru, sehingga setiap pujian kita itu membaharui hati kita, membuat orang yang melihat kita juga mendapatkan berkat. Jadi jangan berhenti memuji Tuhan, teruslah memuji Tuhan, sehingga orang-orang yang mendengar suara kita menyanyi, sikap kita karena kita suka menyembah Tuhan akan melihat hal-hal yang berbeda. Jadi 3 pesan utama dari Mazmur 96 ini adalah, jadi mari kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Itu nyanyian yang lahir dari pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, nyanyian yang baru itu membawa kesaksian tentang keselamatan. Dan yang terakhir, nyanyian yang baru itu menceritakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Mazmur 40 ayat yang keempat berkata begini, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita penuh dengan pujian, hati kita, mulut kita menyembah Tuhan, orang yang mendengar pujian kita, orang yang mendengar kesaksian kita, mereka juga akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi mintalah satu sukacita untuk terus menyanyi kebaikan Tuhan. Jadilah pembawa nyanyian baru, kabar baik di lingkungan kita. Mulai dari rumah kita, tempat kita kerja, tempat usaha kita. Sekalipun kita ada dalam badai, nyanyian kita, pujian kita, ucapan syukur kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Biarlah hari ini hidup kita dipenuhi dengan nyanyian baru ya. Nyanyikan pujian dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin membagikan kesaksian, baik mujizat, pemulihan yang kita alami, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami mengucap syukur karena kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami, sehingga kami dapat tetap bersuka cita, menaikkan pujian, menaikkan nyanyian-nyanyian kami yang dapat membawa kabar keselamatan,
yang dapat menceritakan kebaikan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biar firman yang kami dengar akan membuat kami terus bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui pujian kami diperbaharui, hidup kami pun berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, supaya dalam hati kami terus akan ada hati yang rindu memuji Tuhan, menyanyi, meninggikan nama Tuhan dari hari ke hari. Bukan hanya saat kami ibadah, tapi di rumah kami membangun mezbah pujian, penyembahan kepada Tuhan, sehingga melalui hidup kami ada nyanyian baru yang dapat didengar oleh banyak orang dan membawa mereka percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah meminta kepada Bapa untuk menguduskan seluruh keluarga GPDI LCD Magelang dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.